Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Kimia Air yang beranggotakan Jumi Palulungan dengan NIM H0312010069, Inayah Mutmainnah Ningkeula dengan NIM H0312010070, dan Nur Insana dengan NIM H0312010071. Apa itu air? Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen dengan satu atom oksigen. Bumi kita ini lebih didominasi oleh lautan, sehingga sekitar 71% wilayah permukaan bumi ditutupi oleh air. Selanjutnya yaitu sumber air. Sumber air adalah tempat air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah. Sumber air diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, air laut. Air laut ini bersifat asin karena mengandung garam NaCl sekitar 3%, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu air hujan atau air atmosfer. Air ini merupakan hasil dari proses penyubliman awan atau uap air. Sumber air berikutnya yaitu air permukaan. Air permukaan merupakan air yang berada di permukaan tanah, misalnya air sungai, air danau, dan air rawa. Air tanah merupakan air yang berada di bawah tanah di dalam zona jenuh, di mana tekanan hidrostatiknya sama atau lebih besar dibandingkan dengan tekanan atmosfer. Sumber air yang terakhir yaitu mata air. Mata air merupakan air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah, yang hampir tidak dipengaruhi oleh musim. Selanjutnya yaitu manfaat air. Yang pertama, manfaat air bagi manusia, yaitu untuk mandi, memasak, mencuci berbagai kebutuhan, sebagai air minum, sebagai jalur transportasi air, dan digunakan di banyak industri. Yang kedua, manfaat air bagi hewan sebagai sumber kehidupan, yaitu untuk makan dan minum, menjadi habitat hidup hewan air, untuk menjaga suhu tubuh ketika udara panas. Pada tubuh hewan, air berfungsi sebagai pengangkut nutrisi, mengatur tekanan darah, hingga memproduksi susu. Yang ketiga yaitu manfaat air bagi tumbuhan, menjadi sumber kehidupan bagi tumbuhan, membantu proses fotosintesis, menjadi pengangkut zat hara dan nutrisi dari tanah ke tumbuhan, sebagai pendorong proses respirasi dan pergerakan tumbuhan. Selanjutnya yaitu bahaya air. Bahaya yang pertama yaitu banjir. Banjir adalah air yang meluap dalam skala besar. Banjir dapat merusak dan membahayakan jiwa. Banjir dapat terjadi karena hujan yang turun dalam waktu lama dan keadaan sungai atau selokan yang penuh dengan sampah sehingga membuat aliran air terhambat dan timbullah banjir. Bahaya air selanjutnya yaitu air yang telah tercemar atau disebut air limbah. Disebut air limbah karena air ini telah tercemar sampah atau limbah-limbah pabrik yang menyebabkan perubahan warna dan sangat berbahaya. Air yang tercemar oleh zat kimia dapat menyebabkan keracunan yang dapat membahayakan kesehatan manusia maupun makhluk hidup lainnya.